Sahabat Hikmah, jika para pengantin berbahagia dengan mahar yang unik dan sederhana, namun apa yang dirasakan Dewi Fortuna justru jauh berbeda. Pasalnya, uang investasinya sebesar 1,4 miliar rupiah dalam bisnis kayu gaharu justru dihabiskan partner bisnisnya untuk biaya menggelar pernikahan mewah. Pohon-pohon gaharu yang sudah tinggal panen habis ditebang tak tersisa. Semuanya dijual tanpa sepengetahuan Dewi sebagai pemilik modal. Berharapnya sebelum dipanen itu kita dapat hasil, ternyata hasilnya itu tidak sesuai karena banyak pohon yang hilang, yang sudah dipanen mereka duluan gitu. Jangankan kita balik modal gitu, malah kehilangan. Dewi mengakui kalau dirinya mudah percaya kepada orang lain, sehingga dengan mudahnya uang yang ia miliki ia investasikan untuk berbisnis kayu gaharu. Padahal uang investasi itu ia kumpulkan dari beragam sumber, bahkan dana rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya pun ikut dijadikan sebagai modal investasi. Gara-gara ditipu rekan bisnis, kehidupan rumah tangga Dewi dan suaminya sempat guncang. Demi menghidupi keluarganya, Dewi memutuskan untuk bekerja sebagai sales, sementara sang suami terus bekerja di Qatar. Saya mulai bangkit. Kalau jual aset enggak, tapi saya itu nyeles. Jadi saya pergi naik motor, nyeles kawat-kawat las gitu, toko-toko las gitu, nawarin. Berbekal pengalamannya yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri dan berkunjung ke berbagai negara, Dewi akhirnya paham jika peluang berbisnis kayu gaharu sangatlah besar dan menjanjikan. Apalagi di perusahaan tempat Dewi bekerja memang fokus pada jual beli produk gaharu. Dari pengalamannya, produk tasbih gaharu sangat diminati di Arab Saudi, sedangkan dupa dari gaharu laris manis di negeri Tiongkok. Di perusahaan saya ini memperkenalkan semua produknya dari hulu ke hilir. Jadi masing-masing negara itu berbeda. Ya, jadi kalau di kita itu ya lebih ke arah produk, misalnya daunnya dijadikan apa, kita jadikan teh, bijinya kita jadikan kopi, produk airnya kita jadikan face mist penyegar. Berbekal pengetahuan bisnis gaharu di luar negeri, Dewi lalu memberanikan diri merintis usaha budidaya gaharu di tempat tinggalnya, di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Di bawah bendera perusahaan bernama Madam Out. Sempat terhenti karena kasus mitra petani yang nakal, usaha budidaya gaharu dan pembuatan produk-produknya kemudian bergeliat kembali. Berbagai macam produk dihasilkan dari bahan kayu gaharu oleh UMKM Madam Out ini. Mulai dari minyak wangi, dupa, sabun, lilin, tasbih, gelang, bahkan tas dari kulit gaharu. Harganya pun mulai bervariasi sesuai ukuran, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Semuanya serba manual, saya tidak menggunakan mesin-mesin atau teknologi, hanya bicara saya memenuhi kuantiti, tapi saya menjaga kualitas dengan manual tadi. Sehingga ya tenaga kerjanya bisa terserap lebih banyak. Semuanya karena kita tidak menggunakan mesin-mesin, kecuali mesin suling ya, itu mesin suling untuk pengolahan minyak. Untuk pembuatan sabun gaharu caranya cukup mudah. Bahan yang digunakan adalah bagian daun gaharu. Lalu rebus hingga mengeluarkan getah dan berwarna pekat. Agar lebih harum, tambahkan minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak serai atau bunga sebagai campuran dan berfungsi sebagai zat pewarna alami. Lalu masukkan air rebusan tersebut ke dalam mixer. Aduk sekitar setengah jam hingga merata. Lalu masukkan ke dalam cetakan dan simpan selama 2 hari. Setelah 2 hari kemudian, buka cetakan. Sabun kemudian didiamkan dalam ruang inkubasi selama 40 hari. Tujuannya agar menjadi padat, menyatu dan berkurang kadar airnya. Lalu timbang sabun sesuai dengan ukurannya. Sapu memakai sikat agar lebih rapi dan sabun pun siap dikemas. Sabun-sabun ini dijual seharga 8–35 ribu rupiah. Dan inilah sabun daun gaharu yang punya banyak manfaat bagi tubuh. Selain wangi gaharu yang bisa memberikan efek aromaterapi menenangkan, kandungan antioksidannya juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Untuk proses pembuatan dupa, diambil bahannya dari bagian kayu gaharu. Kayu lalu digiling memakai mesin tepung hingga menjadi serbuk. Setelah itu, serbuk dimasukkan ke dalam ember yang sudah dicampur dengan air gaharu. Dalam campurannya ada perekat dari kulit kayu. Kemudian aduk adonan hingga kalis. Setelah kalis, baru cetak adonan menjadi seperti mie. Dengan ukuran panjang mulai 10–50 cm.
lalu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3-7 hari. Jika sudah kering, dupa siap dikemas dan siap dipasarkan. Dupa-dupa dijual untuk pasar dalam dan luar negeri. 1 kilogramnya dijual seharga 1-10 juta rupiah. Masya Allah, Timur Tengah adalah salah satu negara pembelinya, dengan negara tujuan seperti Oman dan Qatar. Memakai wangi-wangian menjadi salah satu amalan yang sering diamalkan oleh umat Islam di sana. Sayangnya, masalah tak selesai sampai di situ. Ketika Dewi beralih profesi menjadi sales, karyawan di usaha kayu gaharu yang dirintisnya tidak terurus. Mereka satu persatu kemudian memilih mengundurkan diri. Demi mempertahankan usahanya yang baru seumur jagung, Dewi pun mencoba memanfaatkan kayu gaharu yang masih tersisa. Namun kembali Dewi harus mengelus dada. Bukannya mendapat modal, Dewi justru kembali kehilangan uang setelah tim marketingnya membawa kabur uang hasil penjualan gaharu. Posisinya kita sudah kehilangan uang, terus mendapat banyak pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Artinya karyawan-karyawan sendiri gitu. Jadi ya memang bukan hanya dari luar tapi dari dalam gitu. Itu yang membuat down. Ibaratnya kita sudah berdarah-darah, bela-belain, makan itu sekali sehari, itu pun di lahan gitu, dengan apa adanya, daun ketemu ya daun gitu. Malam itu butuh ikan, kita ke sungai, kita cari gitu, nangkap ikan. Jadi memang untuk totalitas itu kita sudah merasakan pahit getirnya. Merasa ditipu dan dikecewakan oleh orang di sekelilingnya, Dewi sempat putus asa. Ia bahkan sudah antipati dengan bisnis kayu gaharu yang dirintisnya selama bertahun-tahun. Apalagi ia menjadi pihak yang disalahkan oleh para petani dan bahkan keluarganya sendiri. Hubungan Dewi dengan para petani gaharu binaannya nyaris bubar karena tak ada hasil dari gaharu. Sementara Dewi sebagai investor juga merasa kesal dengan sikap oknum petani yang tidak jujur menjual pohon gaharu tanpa sepengetahuannya. Ketakutan mereka, ini kapan dipanen, kapan kami dapat uang, seperti itu. Akhirnya saya menutup diri, saya tidak mau mengambil langkah itu lagi gitu ya. Saya tidak mau membantu petani, tapi itu nggak lama gitu, karena tetap saya berpikir sewaras-warasnya gitu, bahwa yang saya lakukan ini janji saya adalah untuk membantu petani. Demi kelangsungan hajat hidup orang banyak, Dewi mencoba bertahan. Merintis kembali kemitraan dengan para petani pohon gaharu. Meski sudah tak ada modal sepeser pun yang dimilikinya, namun berkat dukungan para petani yang jujur dan menaruh harapan padanya, Dewi bertekad untuk meraih kesuksesan. Budidaya pohon gaharu kembali dikembangkan walau dengan modal seadanya. Memang usia tanam hingga panen tanaman gaharu ini memakan waktu yang lama, mencapai 5 hingga 10 tahun. Jadi itulah yang memberi semangat, walaupun saat itu bisa dikatakan kita minus. Kita cuma modal, itu modal tenaga. Jadi siapa yang mau kerja, kamu mau kerja bareng saya, ayo kita berjuang bareng-bareng apapun yang akan terjadi. Saya mulai datangi lahan-lahan satu persatu, kita pelajari gitu. Kemudian dari hasil di pohon sebelum ditebang, itulah yang memacu lagi. Oh, bahwa tingkat keberhasilannya tandanya sudah mulai kelihatan gitu. Walaupun hasil belum kita dapatkan, jadi itulah yang membuat semangat lagi. Dewi dulunya adalah seorang office girl pada satu perusahaan asing. Ia kemudian menikah dan ikut sang suami bekerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ketika bermukim di Abu Dhabi, Dewi kerap diminta temannya di Indonesia untuk membeli produk kayu gaharu sebagai oleh-oleh. Dewi awalnya tak tahu jika produk gaharu yang dibelinya di Abu Dhabi ternyata produk dari Indonesia. Kayu gaharu kualitas rendah dijual seharga 350.000 sampai 8 juta rupiah per kilonya. Sementara kualitas super bisa mencapai 25 juta hingga 1,5 miliar per kilo. Wow! Teman-teman itu sering nitip, belikan gaharu, saya titip barang gaharu dari sana. Pada saat kita ke toko, kita lihat di toko kenapa ada tulisan gaharu Indonesia gitu, dari Indonesia. Kemudian saya masuk satu komunitas. Dengan panjangnya cerita, saya berjalan sendiri di luar komunitas itu. Sampai saya mendirikan sendiri usaha ini. Sahabat Hikmah,
Selain membuat aneka produk kerajinan dan kesehatan berbahan gaharu, Dewi juga mengembangkan olahan minuman teh dan kopi gaharu. Dengan wangi yang khas, menurut Dewi, kopi gaharu buatannya kini menjadi primadona pelanggan. Dengan racikan khusus, penikmat kopi yang punya keluhan sakit lambung akan lebih aman mengkonsumsinya. Harga per 10 gram kopi gaharu dijual seharga Rp25.000, bisa untuk 2 kali seduhan. Untuk kopi gaharu itu sendiri, ya kita memproduksi itu dengan racikan khusus. Jadi memang ada rempah untuk menciptakan aroma wangi, tapi kita lebih mengunggulkan di gaharunya. Jadi kita racik semuanya berbahan baku gaharu. Artinya dengan kualitas gaharu yang dimasukkan menjadi kualitas premium. Kopi gaharu Madam Ot memang mantap, rasanya khas aroma gaharu. Terus bisa menurunkan asam lambung dan sakit mah. Sahabat Hikmah, gaharu adalah sejenis pohon kayu berwarna kehitaman dan mengandung sejenis getah atau resin yang khas. Resin ini digunakan dalam industri wangi-wangian karena berbau harum. Gaharu sejak lama menjadi komoditas perdagangan yang berharga masyarakat Jazirah Arab. Menanam gaharu bukan perkara mudah, butuh kesabaran dan pengalaman selama bertahun-tahun untuk bisa memahami budidaya gaharu. Untuk mengetahui kayu gaharu berkualitas itu kita melihat ketebalan daripada kayu itu. Satu ketebalan kayu artinya juga ketebalan minyaknya. Sehingga proses itu memakan waktu bertahun-tahun. Semakin lama kayu gaharu itu ditanam, infeksinya terjadi, maka aromanya semakin kuat. Nah, kekuatan aroma inilah yang menjadi tingkat kualitasnya. Wangi pada pohon gaharu dihasilkan tanaman sebagai respon masuknya mikroba pada jaringan kayu yang terluka. Biasanya disebabkan peristiwa alami karena adanya dahan yang patah atau kulit kayu yang terkelupas. Di masa modern, pembudidaya justru dengan sengaja menyuntikkan mikroba ke dalam jaringan tanaman gaharu untuk merangsang sel tanaman menghasilkan senyawa fitoaleksin yang menjadi media pertahanan tanaman dari penyakit. Senyawa fitoaleksin berupa resin berwarna coklat dan beraroma harum. Demi mendapatkan kualitas resin terbaik, tak jarang Dewi harus memanjat pohon gaharu untuk melukai batangnya. Tentunya bukan tanpa resiko. Pernah jatuh itu dari ketinggian 15 meter. Ya tangan patah ya patah, saat itu patah ya udah. Apa yang ada misalnya tali seadanya atau kain disobek gitu kita ikat udah. Habis itu kerja lagi naik, saya ambil tangan satu itu yang naik. Sebelum merintis bisnis gaharu, Dewi dan keluarganya tinggal di Jakarta. Namun karena biaya hidup terlalu besar, Dewi kemudian memutuskan pindah ke Blitar agar bisa mengurus bisnis gaharunya dengan lebih serius dan memberdayakan petani setempat lewat usaha UMKM produk berbasis kayu gaharu. Kalau hidup di kota besar dengan biaya yang besar belum tentu kita bisa bertahan lebih lama. Saya meminta ke suami saya kalau bisa saya dicarikan tempat di mana yang artinya lebih banyak pepohonan, pedesaan gitu. Selain saya membina petani-petani, jangan sampai anak terbengkalai. Pengalaman pahit ditipu mitra sampai miliaran rupiah membuat Dewi sangat berhati-hati dalam menentukan arah bisnisnya. Tak terasa, sudah 5 tahun Dewi mengembangkan bisnisnya. Bekerja sama dengan para petani gaharu di berbagai daerah dengan sistem bagi hasil. Dewi berperan sebagai pemodal untuk pembelian bibit, biaya perawatan hingga operasional, sementara para petani sebagai penyedia lahan dan pekerjanya. Cita-cita Dewi memajukan pertanian gaharu sedikit demi sedikit mulai terwujud. Saat ini sudah ada ribuan mitra petani yang bekerja sama dengan dirinya. Mereka tersebar mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, sampai Kalimantan. Kita bersyukur alhamdulillah hampir seluruh Indonesia. Jadi kita naungi mungkin lebih dari 8.000 petani. Lebih dari 8.000 petani bekerja sama dengan kita. Karena kadang satu kampung itu semua nanam latah. Jadi satu-satu. Kemudian mereka menyewa tanah yang ditanami dengan jati dan segala macamnya disandingkan dengan gaharu tadi. Ya sebelum kenal Bu Dewi itu kan pohonnya itu biasa-biasa aja. Baru ketemu Bu Dewi itu entah kenapa ya mungkin dikasih obat apa gitu, dikasih pupuk itu baru pohonnya itu bisa bagus gitu. Ada harapan saya nanti ya
kalau ini berhasil ya saya nanam lagi, harapannya ya kalau bisa itu nanti untuk modal hidup, menyekolahkan anak apa itu bisa untuk biaya-biaya itu. Kayu gaharu termasuk kayu istimewa dalam agama Islam, khususnya untuk wangi-wangian dan pengobatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Atas dasar apa kalian menekan dan mengangkat tenggorokan anak kalian? Dengan mengangkat dagu mereka. Hendaknya kalian menggunakan gaharu India, karena padanya terdapat 7 macam obat. Di antaranya adalah obat sakit lambung, suut. Mengobati lewat hidung dipergunakan untuk penyakit amandel dan ladut. Mengobati dari pinggir mulut orang yang sakit dipergunakan untuk penyakit lambung." Hadis riwayat Muslim. Ya, berkat gaharu pula lah Dewi Fortuna juga bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Perubahannya menjadi lebih baik, ya tidak seperti yang dulu-dulu nakal, sekarang menjadi ya keluarga senang karena bisa bekerja, cari uang sendiri. Ya pengangguran jarang kerja. Di sini saya merasa terbantu